Silakan duduk dalam anugerah Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati. Tentunya malam ini adalah sebuah anugerah dan kehormatan bagi saya untuk dipercaya melayani dalam perayaan Natal di Jemaat GPD Eklesia Sekolah Darat. Saya tentunya bersyukur karena ini datangnya dari Tuhan lewat gembala dan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan tentunya dalam hati saya, saudara, dari sejak saya terima berita ini, saya dipercaya melayani kebenaran firman. Saya terus bergumul, saya terus berdoa, datang merendahkan diri sama Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan siapa saya Tuhan? Saya biasa berhadapan dengan beberapa orang saja di pelayanan di Muara Kala. Dan hari ini saya berdiri di depan para senior, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan untuk berbagi tentang kebenaran. Tapi saya percaya, saya memaknai panggilan ini bahwa ini adalah anugerah yang datang dari Tuhan. Saya harus terus memberi semangat pada diri saya untuk saya melayani Tuhan. Nah, saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biasanya tema ada di belakang, tetapi tema ada di atas di depan saya. Saya tidak bisa melihat apa-apa karena hanya putih yang kelihatan, tetapi mungkin bisa ditunjukkan di slide. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum tahu saya dari mana, baik, saya perkenalkan secara singkat, nama saya Arthur Mira dan Manado asli, saudara, orang Lamongan. Saya dipercayakan oleh Tuhan mengembalakan sidang jemaat di Mok Manargula, berdekatan dengan Gereja GPDI Marimun, beda sekampung saja, saudara. Kami ada di sana sejak 2016 hingga kini. Ya, saya datang bersama dengan istri dan anak kami yang terkasih, masih satu, saudara. Puji Tuhan. Mari kita lihat dulu Yesaya 41. Ada? Ya, saya buka Alkitab saja. Saya jemput kita berdiri bersama-sama. Yang terpampang di depan Anda cuma awal daripada bagian A saja. Tetapi tidak mengapa saya mengajak kita membaca keseluruhan dari apa yang menjadi kebenaran ini. Yesaya 41 ayat 10. Mari kita baca dalam nama Tuhan Yesus. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya merenung tentang arti dari makna sesungguhnya. Bagaimana ketika kita memasuki bulan-bulan Natal, walaupun masih November, saya merenungkan secara dalam bahwa Natal adalah demonstrasi kuasa Allah. Natal adalah perwujudan kasih Allah kepada manusia, di mana Dia mengirim yang paling berharga yang Dia punya, yaitu Yesus Tuhan, untuk kita semua. Ini adalah demonstrasi kuasa Allah yang memang keajaiban cintanya memperdulikan umatnya, sehingga yang paling berharga, yang paling mulia, yang paling indah, yang paling luar biasa, Putra Tunggal Allah, Yesus Kristus, Dia datang ke dalam dunia ini, menjadi sama dengan kita, pernah ada di dalam dunia ini, dan Dia menyerahkan hidupnya untuk menjadi penebusan bagi setiap dosa dan pelanggaran kita. Saudara, kalau saya menarik benang merah dari apa yang coba saya mengerti dari apa yang
gembala dan jemaat di tempat ini munculkan sebagai tema, ada kalimat di bagian awal, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Perkataan janganlah takut sebab aku menyertai engkau, saya mencoba mengajak kita untuk kita dulu kilas balik. Kenapa sampai kalimat ini datang? Kenapa firman kebenaran ini datang? Kenapa firman kebenaran ini sampai kepada orang Israel? Kalau Anda melihat secara keseluruhan dari pasal 41, saudara, Israel ada di tanah pembuangan. 70 tahun sebagai konsekuensi logis yang harus mereka terima dari akibat mereka memberontak kepada firman Tuhan. 70 tahun bukan masa yang singkat, bukan masa yang pendek. Mereka ada di sana, di tanah asing, diperbudak, diatur, diberlakukan secara semena-mena oleh Raja Babel, Raja Nebukadnezar. Sehingga Anda melihat, kalau Anda melihat dalam pasalnya yang 40 ayat 27, di sana dikatakan, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Mereka mengeluh akan beban hidup yang begitu berat. Mereka berkeluh kesah akan tanggungan yang luar biasa beratnya di masa-masa itu. Kalau mungkin saudara ada orang tua yang bisa bercerita bagaimana mereka mengisahkan ketika beberapa puluh tahun yang lalu Indonesia belum merdeka, situasi dan kondisi tidak menjadi mudah, tidak gampang menjalani hidup karena tekanan dari penjajah. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan tetaplah Tuhan. Dia adalah pembebas dari kita. Kalau Anda melihat perikop dari ayat ini, Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Saya menelisik lebih jauh, mencoba mengkaji, mempelajari ayat ini. Ternyata Tuhan memanggil Raja Persia Kores. Untuk apa? Untuk menaklukkan Babel dan membawa dan mengizinkan orang Israel untuk kembali ke Yerusalem. Kepedulian Tuhan sebagai pembebas. Dia muncul di sini sebagai pembebas, sebagai sesuatu yang membuat orang Israel melihat kembali bahwa sebenarnya Tuhan peduli dengan mereka. Makanya firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Janganlah takut. Saudara, kalau kita berpikir tentang takut, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami ketakutan? Saya yakin ada hal-hal yang bisa saja terjadi yang bisa membuat kita takut. Takut itu adalah sebuah perasaan yang datang menyerang ketika sesuatu terjadi di luar kontrol kita. Amin. Ketika sesuatu terjadi di luar kontrol kita, maka akan ada yang namanya takut, cemas, dan bimbang. Saya melewati muara, saudara, di pinggir muara sebelum menyeberang ke sini. Jalannya cukup hancur, sudah banyak sekali lumpur, dan bertemu dengan motor-motor yang maaf saja sudah turun, ada yang sudah dorong. Karena memang licinnya medan yang harus dilalui di dekat penyeberangan di Merak. Nah, ketika setir motor, stang motor ini berjalan tidak lagi pada kontrol saya, bannya jalan bergeser sendiri karena lumpur, mulai muncul rasa takut. Takut jatuh, takut terbang, takut mengalami kecelakaan. Nah, bukan hanya itu saja. Situasi-situasi yang terjadi dalam hidup kita itu berpadu seperti sesuatu yang datang menyerang Anda dan saya, gereja Tuhan di hari ini. Apalagi di situasi kondisi pandemi ini, banyak orang yang mengalami namanya ketakutan. Siapa hari ini yang
tidak lagi merasakan takut. Ketika pergumulan itu menjadi berat, menjadi sulit, Anda sudah berdoa, Tuhan tolong, tapi pertolongan belum datang. Mulai muncul keraguan datang di hati ini. Mulai keluar sesuatu yang tidak baik, yang dapat menyerang iman. Sehingga apa? Sehingga kita mulai down, kita mulai melupakan bahwa Tuhan selalu peduli dengan kehidupan kita. Percayalah bahwa saudara, ketika kita bergumul dengan sesuatu yang sulit di hari-hari ini, firman Tuhan katakan, janganlah takut, aku menyertai engkau. Saya ingat saudara, waktu kami ada di kampung, saya kalau pulang kampung, ya ada kelebihan saya setir mobil saudara. Jadi Pak Gembala itu suka panggil saya di Mitra Minasa Tenggara di Morea, kalau ada Bapak Ibu yang tahu. Jadi satu waktu dia panggil saya untuk pergi ke kota Manado. Pulangnya saudara, apa yang terjadi? Kami tiba sudah hampir 1 kilo lagi masuk kampung. Namun apa yang terjadi? Itu adalah pendakian yang tinggi pada waktu itu. Waktu jalan itu belum diperbaiki, masih bercampur batu, bercampur dengan lumpur. Singkat cerita, saya bilang sama Pak Gembala, oh kita lanjut, tunggu dulu. Orang-orang di sekitar sudah mulai menertawakan kami. Kenapa? Orang yang ada di bawah saudara mulai bilang begini, sedangkan hardtop saja itu masuk parit, mundur masuk parit. Double gardan, mundur masuk parit. Apalagi cuma Kijang Innova. Orang mungkin mulai menyindir kami. Di atas begitu banyak orang yang menanti-nantikan seperti mengajak ayo, karena ada kantin pembangunan. Akhirnya apa yang kami lakukan? Saya coba tenangkan hati saya, dan saya tanya sekali lagi, Om, kita naik? Iya, kita berdoa dulu. Dan apa yang terjadi? Dia berdoa. Setelah dia berdoa, dia diberi hikmat. Dia pindah ke kursi paling belakang, saudara, dan ada juga yang di tengah. Dan akhirnya saya mulai masuk gigi, tancap gas ke atas. Dan apa yang terjadi saudara? Terus sampai mobil itu sampai di puncak dari kampung itu, orang bersorak. Orang bilang apa? Oh, itu ada malaikat yang dorong. Ada malaikat di belakang. Karena hardtop saja tergelincir mundur. Tidak mungkin mobil Innova ini bisa tembus ke atas. Mereka bilang itu karena gembala yang di dalam. Mereka bilang karena itu ada doa, ada malaikat yang membantu mereka sehingga mobil itu bisa maju dan sampai ke tujuan. Saya mengingat ini dan saya coba kondisikan dengan firman ini. Ketika kita mengalami ketakutan, mari kita datang pada Tuhan. Ketika kita mengalami ketakutan, mari kita datang pada Tuhan. Sebab apa? Sebab Allah adalah pembebas kita. Sebab Allah adalah penyelamat kita. Sebab Allah adalah Allah yang berjalan di depan kita. Dan kabar baik malam ini yang saya ingin sampaikan, ketika situasi kehidupan kita tidak menjadi mudah, segala sesuatu mulai berjalan sulit, di luar kontrol, di luar kendali, di luar dari apa yang dapat kita kerjakan, bahkan pengharapan kita sepertinya tidak kunjung datang. Mari kita jangan takut. Karena apa? Karena Allah tetap pegang kendali atas hidup orang yang percaya, yang berharap kepadanya. Tuhan pasti beracara dalam hidup kita. Ingat baik, saya sering merenungkan bahwa yang menjadi masalah buat saya tidak pernah menjadi masalah buat Tuhan. Apakah Tuhan pernah terkontaminasi dengan yang namanya masalah Anda? Sehingga ketika Tuhan lihat, oh bebannya terlalu berat, Tuhan pun ikut down. Tidak, Bapak Ibu. Walau kondisi sepertinya tidak bisa melangkah, langkah Anda tertatih karena
situasi dan kondisi, firman Tuhan katakan, janganlah takut. Kuatkan iman kita. Kita pasti menang bersama Tuhan. Kita pasti maju bersama Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti bisa menggapai setiap asa dan harapan yang Tuhan taruh. Rencana Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kita. Amin. Makanya perkuat iman kita. Janjinya di sini Dia menyertai, Dia menolong, Dia meneguhkan, bahkan membawa kemenangan. Renungkan sejenak, yang berjanji di sini siapa? Haleluya. Yang berjanji siapa dulu? Kalau ada seseorang yang berjanji kepada Anda secara finansial, ya oke, pengusaha yang kuat. Kalau ada datang kepada Pak Ketua, Pak Ketua, berapa yang Anda masih butuhkan untuk penyelesaian gereja? Pasti Pak Ketua menengok dulu. Ini tidak mungkin datang dengan janji menyelesaikan gereja, tapi naik mobil kijang yang paling tua. Lihat dulu kapasitasnya, kenali dulu, baru kita percayai. Firman Tuhan katakan bahwa Dia adalah Allah di atas segala sesuatunya. Coba baca saudara, tampilkan slide Yesaya 40 ayatnya yang ke-12. Haleluya. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan daci, atau bukit-bukit dengan neraca. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi petunjuk kepadanya? Ia bertindak dengan pengertian. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Ayatnya yang ke-26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab baca sama-sama, Ia maha kuasa dan maha kuat. Tepuk tangan buat Allah lagi. Ini kapasitas Allah yang berjanji, yang menyertai Anda. Dia yang menyertai adalah yang menciptakan alam semesta. Segala sesuatu yang ada di dalamnya dibentuk lewat tangannya, lewat firman-Nya. Makanya kita harus percaya kepada Allah ketika Dia berjanji menyertai. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Katakan amin. Ayat ini memuat senada dengan apa yang dikatakan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-1, bahwa semuanya diciptakan di dalam Dia. Berarti dengan kata lain, tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi kalau tidak dalam kehendak Tuhan.
Tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkan. Karena Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Dia yang menjadikan segala sesuatunya. Artinya Dia yang berdaulat atas segala sesuatunya. Dan kalau Tuhan bilang belum, berarti belum. Kalau Tuhan bilang sudah, berarti sudah. Karena ketika Dia mengangkat, tidak ada yang dapat menurunkan. Ketika Dia menurunkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat mengangkat. Selain hanya Dia yang bisa mengembalikan kita dalam kemuliaan yang lebih besar lagi yang Tuhan ingin tunjukkan. Mari percaya firman kebenaran ini, saudara. Jangan takut ini menjadi sebuah berita yang diulang-ulang dari hari ke hari ketika Anda dengar firman Tuhan. Menghadapi situasi yang sulit di hari-hari ini, mari percayakan hidup Anda kepada Tuhan. Ketika Dia memberi, saudara, renungkan sejenak. Ketika Dia memberi berkat kepada umat-umatnya di dunia ini, apakah Dia pernah berkekurangan? Amin. Tidak pernah. Ketika Dia memberikan kuasa kepada hamba-hambanya sebagai alatnya untuk menjalankan otoritas di dalam pelayanan, Dia tidak pernah menjadi lemah. Apapun yang Dia berikan, Dia persembahkan, Dia anugerahkan kepada semua umat yang ada di dunia ini. Dia tidak pernah berkekurangan. Sebab Ia hebat, Ia kuat, Ia dahsyat. Alkitab berkata, bermegahlah dalam namanya yang kudus, namanya yang ajaib, namanya yang mulia, namanya yang luar biasa, dan nama di atas segala nama, yaitu Yesus. Ingat baik, Dia yang melepaskan Israel selama 400 tahun di tanah perbudakan di Mesir. Dia bawa kembali lagi, saudara, keluar dari tanah perbudakan. Bukan sampai di situ, Dia membelah laut Teberau, memelihara Israel selama 40 tahun, dan sampai mereka digenapi firman Tuhan, menduduki tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Mereka menetap dan berdiam di sana. Itu semua karena Tuhan kita dahsyat. Bisakah Anda memegang tangan Anda dan berkata, Tuhan kita dahsyat? Bisa? Mari kita serukan 3 kali. Yesus kita dahsyat. Yesus kita dahsyat. Yesus kita dahsyat. Haleluya. Ini yang kita punya. Apa yang Anda andalkan, Bapak Ibu? Tanah yang besar, walet yang berbaris, karet yang berhektar. Anda boleh punya ini, tetapi kita punya lebih lagi, yaitu Yesus Tuhan kita. Malam ini apa yang menjadi pergumulan Anda yang Tuhan tidak bisa selesaikan? Coba renungkan baik-baik. Adakah pergumulan Anda yang tidak bisa Tuhan selesaikan? Kalau Anda sulit menyelesaikannya, datang melipat lutut kepada Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Dia pasti bela Anda. Sebut namanya ketika Anda di lembah yang terjal. Mendaki rasanya tidak bisa, menurun apalagi. Ketika Anda di dalam lembah kekelaman, ada bayang-bayang maut yang ada menghinggapi pikiran Anda dan hati Anda. Sebut nama itu, panggil namanya Yesus. Sejauh seruan Anda, Yesus ada di sana, amin. Yesus ada di sana. Secepat seruan Anda, Yesus ada di sana. Dan Yesus berkata, jangan takut, aku beserta dengan engkau. Mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju kepadamu. Tidak mungkin saya sedang berkata kepada Pak Gembala, saya mengasihi Pak Gembala, tetapi mata saya kepada Bapak Pendeta Yusuf. Pasti ketika saya berkata, saya mengasihi Bapak Gembala, mata saya akan ada di sana, bukan di situ. Amin. Saat Tuhan bilang, aku menyertai engkau, jangan takut. Mata Tuhan sedang memandangi Anda. Mata Tuhan sedang melihat kita semua.
Dan kalau Tuhan melihat dan menilai, tidak ada yang namanya bias. Kalau dia lihat, pasti matanya tertuju kepada kita, dia pasti tolong. Dia pasti berkati, saudara. Karena apa? Saya mau berkata, Tuhan itu berjanji demi dirinya sendiri. Anda pernah berkata, saya berjanji demi diri saya. Anda kerahkan potensi Anda, keuangan, kekuatan, hikmat, kepintaran. Begitu juga dengan Allah kita. Ketika dia berjanji demi dirinya sendiri, dia mengerahkan segenap tenaga dan kekuatannya, semua upayanya dan kemahakuasaannya untuk menolong kita semua. Itu janji Tuhan. Pegang firman ini, saudara. Pegang janji ini, jangan takut. Haleluya. Amin. Ayat terakhir, saudara. Apapun keadaan kita malam ini, Yesus adalah jaminan kita, saudara. Haleluya. Saya mengajak pemain musik, boleh menemani saya sejenak. Ibrani 7. Ibrani 7, Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Ayatnya yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi yang saya pernah lihat di tayangan. Ada seorang muda yang kaya, saudara. Dia tak takut Tuhan. Karena dia diberkati, dia bilang, Yesus, saya mengundang engkau untuk tinggal di dalam rumahku. Dalam ilustrasi ini Yesus pun datang. Rumah ini mempunyai 10 kamar. Dia bilang, kamar yang bagus, yang punya view, punya pemandangan, itu ada di paling pojok, di kamar nomor 10. Dan sudah, apa yang terjadi? Yesus datang. Waktu Yesus datang, Yesus tinggal di kamar itu. Keesokan harinya, ada suara rusuh di depan rumah, menggedor-gedor pintu. Waktu dia buka, ternyata ada setan yang mau mengganggu dia. Dia langsung tutup pintunya, lari cepat-cepat, dan dia teriak, Yesus tolong saya. Dan apa yang terjadi? Yesus bilang, saya mau tolong Anda, tapi masalahnya saya tidak bisa turun ke bawah. Saya hanya bisa tinggal di rumah, di kamar paling pojok. Dia bilang, oke lah kalau begitu. 5 kamar yang di atas saya beri buat Tuhan. Tuhan yang berkuasa, 5 kamar di atas. Dia berpikir ini akan baik, karena Tuhan ada tinggal bersama dengan dia. Namun pagi-paginya kembali lagi suara rusuh di depan. Pas dia mau buka pintu lagi, dia lihat, oh ada setan, aku takut. Dia teriak lagi, Yesus tolong saya. Yesus cuma bilang lagi, saya tidak bisa turun. Saya cuma diberi 5 kamar di sini. Akhirnya dia bilang begini, oke lah kalau begitu kita sepakat Tuhan. Seisi rumah ini, 10 kamar ini milik Tuhan. Tuhan boleh leluasa tinggal di sini. Dan Tuhan boleh buat apa yang Tuhan mau. Dia pikir sudah aman, Bapak Ibu. Namun pagi-pagi lagi saudara, suara rusuh yang menggelegar di depan rumah mengganggu, membangunkan dia masih subuh-subuh. Waktu dia mau buka pintu, saudara, dia lihat lagi setan sedang mengganggu dia. Dia teriak
kunci rumah ini saya sudah beri. Namun kenapa juga engkau belum menolong saya? Yesus bilang, kamu belum memberikan kunci rumah ini. Amin. Kunci rumah ini belum kamu serahkan. Otoritas di rumah ini masih kamu pegang. Kamu masih buka pintunya, kamu bisa tutup pintu. Dengan hati yang rela. Mulai saat ini Tuhan, kunci rumah ini adalah milik Tuhan. Apa yang terjadi besoknya dia pikir sudah habis perkara. Tapi muncul lagi saudara. Oh Tuhan, apa ini? Tapi dengan fenomena lain. Ada suara. Turun dari lantai atas. Turun sampai ke bawah. Dan dia buka kuncinya. Sambil orang muda yang kaya ini sembunyi di belakang Yesus. Sambil takut, Tuhan apa yang terjadi? Di luar begitu rusuh. Waktu Yesus mulai membuka pintu, sambil dia mulai menoleh sedikit di belakang bahu Yesus. Ketika Yesus buka pintu, iblis yang ada di depan pintu sudah mundur. Dia mundur sampai ke halaman. Dan dia berlutut, iblis berlutut, dia bilang, oh maaf Tuhan, saya salah rumah. Maaf, saya salah alamat. Amin. Karena Tuhan yang sudah mengambil bagian dari seluruh perjalanan hidupnya, dia mengalami bagaimana penyertaan Tuhan. Saudara mau lihat bagaimana Tuhan membela Anda? Serahkan hidupmu dan percayalah kepadanya. Dia akan bertindak di dalam hidup.